Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tangguh dan Mas Taufik. Ye, sami-sami wilut sing Aryati setunggal kawan atus kawan dosa 6 Hijriah. Ya. Ye, ya namanya juga apa? Dakwah di kampung. Ya, kita juga mesti memahami kearifan lokal. Jadi satu di antaranya kalau bulan Syawal ya begini memang tapi kita syukuri bisa bersilaturahmi. Dan satu yang harus diingat, kalau Syawal yang mulai dari Ramadan pertengahan itu memang ketika kita hendak menyampaikan sesuatu untuk perubahan di kampung, insya Allah timingnya sangat tepat. Saya katakan sangat tepat itu karena mulai pertengahan Ramadan sampai dengan Syawal ya, nanti biasanya sampai juga pertengahan lah insya Allah. Itu memang bertemunya orang-orang yang memang sehari-hari berada di desa dan kawan-kawan, sanak saudara yang bekerja di kota. Nah, mereka kemudian pada kembali. Nah, disinilah kita bisa sharing, bisa diskusi bagaimana agar marwah desa itu jangan tercerabut, gitu. Nah, tetapi justru bisa menjadi berkemajuan. Kemajuannya ya mendapatkan masukan yang modern dari kota, tetapi tidak menghilangkan marwah desa. Ya. Dengan fenomena Idul Fitri, Pak, banyak orang yang pulang. Ini Pak Win melihat ini seberapa sih, Pak? Tradisi ya? Ya, tadi saya sampaikan ya. Kalau saya gembira aja, karena di situ bisa terjadi sosialisasi secara natural gitu ya. Asal kita kawal dua komunitas atau dua peta secara sosiologis ya, kota dengan desa ini kan harus saling melengkapi, artinya pasti punya plus minus di masing-masing. Nah, sehingga kalau saya melihatnya terkait dengan program pemerintah yang menyiapkan 2045 itu diharapkan ada generasi emas. Nah, ini yang saya katakan tadi, marwah desa tidak boleh tercerabut. Karena sejarah membuktikan bahwa desa ini memang tempat yang bagus untuk menempa calon pemimpin ke depan. Dan saya kira itu sudah menjadi kebiasaan dimanapun. Ya, kalau kita kaitkan dengan Sirah Nabawiyah misalnya, Rasulullah Muhammad SAW pun dari kota kan dikirim ke desa dulu, sehingga kemudian mengikuti ya mungkin banyak hal lah kalau saya melihat ya. Misalnya dari sisi udara mungkin ya kita apalagi sekarang ya lebih segar, kemudian suasana humanisme ya. Saya kira ini lebih, jadi persaudaraannya masih lebih, kekerabatannya masih lebih kental, adabnya ya. Ini karena memang kan mendiami sebuah tempat dengan waktu yang lama secara bersama-sama tentu akan membentuk karakter ya di situ, membentuk kultur di situ. Kalau di kota itu kan campuran masalahnya. Nah, dari sana sehingga dengan berbagai macam budaya yang kemudian dalam waktu yang lebih singkat ya, tentu kemudian kurang matang saya. Nah, bahkan kalau di pewayangan misalnya kita lihat para raja itu mengirim calon penerusnya juga ke pedesaan dulu. Kalau saya contohkan misalnya yang masih suka dengan wayang ini ya, para yang kemudian jadi raja misalnya raja di Mandura ya, Prabu Bolotiwo itu, kemudian adiknya yang di Dwarawati itu kan dikirim ke
Kademangan. Jadi Prabu Basudewa itu mengirim putra-putrinya ke Kademangan Widoro Gandang yang kemudian dititipkan ke Demang Sagopi. Ini kalau saya memahaminya begitu. Karena memang saya juga punya pengalaman sebagai pendidik. Ya tadi saya katakan humanismenya unggul lah. Adabnya, kemudian juga kekerabatan, ini sangat bagus. Pemimpin itu kan harus punya ya rasa kemanusiaan, kemudian unggah-ungguh. Ya, yang seperti ini kan sangat secara naturalis kemudian bisa saling menyapa, dan kemudian juga perjuangan untuk berakit-rakit ke hulu itu kan lebih ada di pedesaan. Jadi misalnya harus ingin mencari katakan bumbu dapur misalnya, ya dia harus berjalan dulu atau mungkin harus menanam dulu. Beda kan kalau di kota kan sekarang apalagi ya tinggal COD. Nah, ini perjuangannya tentu berbeda. Jadi saya lihat ya banyak plusnya lah mudik itu. Memang tentu ada hal-hal yang perlu lebih diperhatikan, misalnya keselamatan di perjalanan. Ya, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu mendadak, sehingga semuanya bisa dirancang dengan baik, bisa memilih perjalanan itu supaya tidak begitu padat. Nah, ini kan butuh pemerintah juga butuh turun tangan menurut saya. Tapi para pemudik juga hendaknya menghitung, jangan semuanya kemudian berjubel di waktu yang sama. Ya, tentu ini sekali lagi butuh kerjasama dari semua pihak. Silaturahmi kota desa mudik ini juga mampu meningkatkan perputaran perekonomian. Ya. Iya, tentulah itu. Karena memang, maka saya katakan tadi, ya bagus gitu. Karena ada plus minus, memang ada, pasti semuanya pasti ada. Tapi kalau saya melihat banyak plusnya. Jadi dari sisi kemanusiaan tadi terjalin. Yang lama tidak bertemu, bisa bertemu. Kemudian dari sisi kemajuan, ya teman-teman yang dari kota bisa menginformasikan kepada saudara-saudara yang di desa, misalnya tentang sekarang ini kan digitalisasi ya, bagaimana tentang memanfaatkan IT supaya kemudian lebih bermanfaat, ya, lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya. Selain itu tentu secara otomatis ekonomi berpengaruh, karena memang satu contoh satu keluarga yang putra-putrinya kemudian cucunya sudah jauh di kota datang. Ada saya diceritani kalau pas pengajian halal itu ada. Ya, karena sudah lama ya putranya 6, yang di desanya 1, yang 5 di kota. Terus ini pulang dengan anak cucunya. Pulang itu dengan rombongan lebih dari 30. Nah, tentu kan ini pastilah secara otomatis membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Berarti kan akan terjadi perputaran uang di kampung, dan itu saya kira natural banget itu dan bagus. Tapi yang perlu diperhitungkan tadi, semuanya perlu dirancang, perlu disentuh dengan kemajuan pemikiran sehingga tidak konsumeris ansih, tapi juga memang ada langkah-langkah yang supaya nyambung tadi. Sangat-sangat menarik, dan itu iya. Oh iya, kalau di kami mungkin ya bisa dibilang perintis mungkin ya, karena sejak saya masih kecil pun sudah ada namanya kalau di kami baninan gitu ya, karena memang dari kebanyakan dan dari
para kiai gitu awalnya, sehingga kemudian bahasanya mungkin bahasa-bahasa yang masih pakai bahasa Baninan gitu ya. Jadi ya sama sebenarnya kan. Nah, dan itu amat sangat bagus saya katakan tadi ketika dimanfaatkan untuk berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Ya. Kita bisa kita bisa menginformasikan supaya kemudian mereka menjadi bagian dari republik ini. Jadi kan persatuan, kesatuannya kan bisa ditata. Nah, dari situ kita bisa memahamkan. Sekaligus juga bisa secara real ya, jadi otentik memang ada persatuan dengan kesatuan. Karena banyak putra-putra Jawa ini yang kemudian menikah dengan suku lain. Nah, di situ kan kemudian berbaur antar budayanya, saling mengerti bahwa Indonesia ini memang berbineka, tapi tetap harus tunggal ika. Dan ingat loh, kebinekaan itu sunatullah. Jangan berpikir sekalipun kita ini untuk 100% apapun harus sama, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin, karena memang kebinekaan itu sunatullah. Insya Allah. Momentumnya sangat bagus. Makanya kita yang diminta untuk memberikan tausiah perlu untuk mempelajari sosiologi. Jadi bukan sekedar masyarakatnya saja yang harus diminta belajar, tapi para kiainya, para ustadz-ustadzahnya, para juru dakwahnya juga harus belajar tentang sosiologi, sehingga bisa memanfaatkan momentum itu untuk menjadikan momen Idul Fitri, kemudian mudik ini bisa bernilai positif, baik untuk kepribadian maupun untuk keluarga dan agama serta bangsa negara. Itu sangat monumental dan sangat bagus, sangat strategis, insya Allah. Lalu sebenarnya secara makna sendiri Pak terkait dengan Idul Fitri, kita sudah melewati Idul Fitri ini, seharusnya kita harus seperti apa Pak? Ya, dalam pengertian awam ya, Idul Fitri itu kan dimaknai kembali kepada fitrah ya. Ya, kalau begitu ya sebenarnya sah-sah saja, karena memang banyak hal bisa mendukung ke situ. Kalau fitrah itu dimaknai sebagai keimanan, artinya semua manusia itu kan diberi keimanan, benih keimanan ya, bibit keimanan. Fitrahnya manusia itu beriman semuanya. Nah, itu kalau yang kita orang Islam kan diingatkan dalam surah Al-A'raf 172 misalnya. Ketika ruh itu oleh Allah hendak ditempatkan pada raga calon bayi yang ada di kandungan ibu ketika usia 4 bulan atau 120 hari itu kan semua ditanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum. Qalu, semua menjawab, bala syahidna. Jadi semua mau yang terlahir di benua manapun, mau di Mulur, di Weru, di Afrika, di Amerika, semua sama pertanyaannya. Apakah engkau akan menjadikan aku Allah sebagai Rabbmu, ya, sebagai yang memelihara kamu? Semua akan menjawab, bala syahid, ya saya menyaksikan. Jadi artinya semuanya sama. Nah, maka kemudian kalau dimaknai kembali kepada fitrah ya berarti kita menjadi mukmin semua. Nah, tetapi kalau kemudian fitrah itu dimaknai kemudian tidak berdosa, juga ada dasar hukumnya. Nah, tentu kalau ini kepada para shaimin, para orang yang berpuasa. Karena memang Rasulullah memberikan sabdanya. Ya, jadi man soma Ramadhana, dan yang kedua man qoma Ramadhana, dengan persyaratan imanan wahtisaban, dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, dilandasi keimanan dan ihtisab. Jadi evaluasi yang sertai dengan pengharapan, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Nah, sehingga wajar kalau kemudian mengklaim dirinya kembali bersih, ya sah-sah saja gitu ya. Tapi mesti secara pribadi juga mengukur apakah saya memenuhi prasyarat gitu ya. Nah, prasyaratnya kan imanan wa ihtisaban. Nah, kemudian hasil dari puasa itu kan oleh Allah dimengertikan la'allakum tattaqun. Nah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan bisa diukur. Takwa itu kan bukan ngoyo-woro dalam Islam itu. Takwa itu terukur, rigid ukurannya. Gitu. Nah, satu contoh misalnya kita memulai, mungkin bisa untuk mawas diri. Saya ngambil yang dari ayat awal di Al-Baqarah ya. Insya Allah di ayat 3 itu. Mutakin itu siapa sih? Orang bertakwa itu siapa? Allah mengertikan pada kita alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba dari tiga indikator ini coba kita melihat kira-kira seberapa sih keberhasilan puasa saya. Saya ngambil yang beriman pada yang gaib. Langsung kalau istilah saya ya, tak polke sang maha gaib Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa saya itu benar, maka saya harus bisa menerima apapun pemberian Allah itu dengan ikhlas. Kalau bahasa Jawa ya kudu lilo legowo. Harus itu. Ukuran mengimani pada yang gaib itu, pada Allah itu, harus saya menerima putusan apapun. Harus bisa menerima, inilah yang terbaik untukku hari ini. Ini kan menarik itu. Ya. Itu sudah bisa atau belum? Ya. Kalau kemudian bisanya bersyukur kalau diberi nikmat yang enak itu, ya, sementara kalau diberi ujian kok masih gersulo, itu belum sampai. Ya. Artinya belum itu. Kita ini apapun nyenengke atau orang nyenengke itu kudu ditompo dengan lillah, dengan ikhlas. Toh Allah memberi ruang. Kalau belum puas dengan pemberian Allah hari itu, Allah kan memberi ruang. Ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kalian padaku, maka akan aku kabulkan. Dan sekaligus kalau saya kaitkan dengan setelah kita mengimani yang gaib, kemudian kita adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu kan tidak sekedar menjalankan. Menjalankan sholat itu hanya bagian dari mendirikan sholat. Kata para ulama, kalau mendirikan sholat itu, ya kita melakukan gerakan-gerakan sholat yang diajarkan Nabi, kemudian bacaan-bacaan sholat yang diajarkan oleh Nabi, dipahami. Satu contoh kalau saya mengambil misalnya takbiratul ihram. Ya. Pasti kan semua orang sholat kan pasti membaca itu. Allahu Akbar. Nah, pengertian dari Allahu Akbar itu apa? Oh, Allah Maha Besar. Oke, itu secara bahasa. Terus cak-cakane piye itu kalau dalam bahasa Jawa itu. Cak-cakane piye? Maka kalau saya memberikan pemahaman pada diri saya sendiri atau pada keluarga atau pada kawan-kawan yang saya diminta memberikan kajian, ya ojo sombong. Kalau kita ini sudah Allahu Akbar, kita harus paham kita ini hanya hamba. Awake dhewe mung titah, itu hanya hamba. Jangan sombong itu. Karena yang boleh sombong hanya Allah saja. Nah, kita ini semuanya hanya hamba saja. Nah, itu satu contoh ketika kemudian kita akan mengukur seberapa sih hasil puasa saya. Nah, ya ini kan ada contoh ya, kado indah menurut saya dalam tanda petik ya. Nah, karena indah dalam pandangan akidah, pahit sebenarnya dalam pandangan kehidupan. Tapi semua itu harus kita yakini, Allah itu kan khairul makirin, sang perancang terbaik. Jadi boleh jadi misalnya ini
Yang saya katakan tadi, sombong tentang harta misalnya. Misalnya saya punya mobil 3 misalnya. Tadinya segerabyak dengan tonggo, kemudian menjadi angkuh. Saya harus ingat tak bani, itu Sritek yang mobilnya tidak bisa dihitungkan. Itu ternyata juga bisa bangkrut. Dengan yang lain juga. Saya bukan cuma mengambil pembanding. Jadi harta itu jangan jadikan kita sombong. Juga di Myanmar, di negara lain, bangunan tinggi juga Roboh, makanya itu. Kalau Allah ingin mengambil amat sangat mudah. Mohon maaf kalau yang masih paham bahasa Jawa itu kan ada sanepan itu. Nek Gusti Allah ngersake wis suwe mijet wae ngranti. Ya, jadi amat sangat mudah dari yang kaya raya kemudian jatuh menjadi miskin itu amat mudah. Kalau pangkat juga kebetulan ada tuh ayat kauniyah Allah di sebelum Idul Fitri ini kan. Kalau direktur Pertamina itu kan pangkat yang tinggi. Tapi ternyata kan juga bisa tersungkur. Nah, makanya tidak usah. Atau kalau kita tarik lebih ke belakang ketika COVID-19. Makhluk Allah yang sangat kecil mungil melihatnya harus dengan alat namanya virus ya dah. Virus. Berapa orang yang kekuatannya luar biasa, olahragawan yang hebat tersungkur. Maka apa yang mau kita sombongkan sebenarnya? Nah, maka kemudian kalau puasa itu berhasil luar biasa gitu. Jangan hanya dimaknai selesai 30 hari atau 1 bulannya kemudian wah kita bebas, sudah bersih ya kembali, tidak bisa. Dan yang terakhir yang di ayat 3 itu kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan lupa bahwa Islam itu sangat mengajarkan humanisme. Bahwa penanda mutakin itu kudu lomo, harus dermawan. Kan di sini, dan siapa mutakin itu? Orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya. Hebatnya lagi kalau nanti kita lihat di Al-Imran 134 itu. Kalau yang lain mungkin yang memberi itu kan yang kaya gitu ya. Kalau di kita enggak, nek pengen mutakin, pengen diarani wong takwa. Ya alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Harus mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi nggak bisa endo kita ini, nggak bisa menghindar, nggak bisa jadi untuk util itu ya, untuk pelit itu nggak bisa, gitu. Jadi saya melihatnya begitu. Maka insya Allah kita bisa mengukur sehingga kalau betul-betul kita berhasil dalam puasa ini, penanda pertama adalah kepasrahan. Semakin hari kita harus paham betul bahwa Allah lah penentu segala. Oke, yang penting kita jalani tuntunan-tuntunannya, kita jauhi larangannya, berdoa, tawakal. Nah, nanti seperti apa Allah kan